Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16, peluang bisnis di perusahaan dagang dan jasa yang beranggotakan Tarmidi Tahir 01, Novia Anggraini 011, Fadil Kalama Putra 027. Prolog. Dewasa ini sedang marak wabah corona hampir di seluruh penjuru dunia. Semua masyarakat, mulai dari lapisan bawah sampai dengan lapisan atas, panik dikarenakan wabah corona semakin menggila. Pandemi corona telah menyita banyak perhatian dari berbagai pihak. Para akademisi, pakar ekonomi, politik, dan tokoh agama pun ikut angkat bicara. Dampak corona terhadap perekonomian masyarakat cukup signifikan. Bagi masyarakat yang bekerja sebagai PNS, juga para pekerja kantoran bisa melakukan pekerjaan dari rumah atau work from home dan mendapatkan gaji tetap setiap bulannya. Bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja harian dan pedagang keliling, PSBB cukup berdampak terhadap penghasilan mereka. Ada di antara mereka yang di PHK karena perusahaan tempat bekerja bangkrut sehingga mereka kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Novia. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak COVID-19 terhadap perekonomian. Di sini ada perekonomian masyarakat menurun, bisa kita lihat perekonomian negara menurun, dan sektor industri dan usahanya. Dapat kita lihat di bawah ini dari 1970, 1980, 1990, dan ada kecenderungan menurun di 2000 dan kestabilan lagi di 2010. Oke, selanjutnya perekonomian negara. Di sini perbankan, Gubernur Bank Indonesia atau BI, Peri Warjio, mengatakan bahwa kerugian Bank Indonesia mencapai 40,165 triliun disebabkan arus modal asing banyak yang kabur. Selanjutnya, APBN mengalami defisit 2,5%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan proyeksi penurunan ekonomi pada tahun ini 5-5,4%, yang sebelumnya hanya 5,1-5,5%. Kemudian kebijakan pariwisata, Bappenas memprediksi kehilangan devisa dari sektor pariwisata sebesar 530 juta US dollar. Bank Indonesia memprediksi kehilangan devisa dari sektor pariwisata sebesar 1,3 miliar US dollar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada Fadil. Untuk selanjutnya, peluang bisnis di perusahaan dagang maupun jasa. Nah, di sini, berdasarkan data yang kami dapat dari berita, kita bisa lihat beritanya di samping, di mana dalam kondisi COVID ini memacu kita untuk bisa membaca peluang bisnis apa yang bisa kita lihat. Salah satunya, di peluang usahanya itu, ada perusahaan hand sanitizer, sabun cuci tangan, dan tisu basah, dan perusahaan farmasi. Dan yang kedua, perusahaan ventilator, Mindrai Bio, medical electronic. Peluang yang ketiga, bisa membuat bisnis makanan dan minuman rumahan, bisnis makanan olahan yang dibekukan. Dan yang peluang keempat, itu bisa kita membuka peluang di jasa logistik. Nah, di mana perusahaan-perusahaan tadi itu mempunyai peluang di salah satu kondisi COVID yang sedang melanda di berbagai penjuru dunia ini. Nah, untuk di jasa logistik tersendiri itu banyak yang menggunakan jasa logistik di dalam bidang pengantaran. Untuk sekian, dan terima kasih dari kelompok kami, kelompok 16. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.